Selamat malam Pak Guru, perkenalkan nama saya Ordelia Renatando, biasa disapa Delia, dan saya berasal dari kelas 10K. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait dengan film The Passion of the Christ yang berhubungan dengan sengsara dan wafat Yesus. Film The Passion of the Christ. Nah, film ini menggambarkan secara sangat mendalam penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Film ini berfokus pada 12 jam terakhir kehidupan Yesus, mulai dari doa di Taman Getsemani, penyaliban, hingga wafat Yesus di kayu salib. Melalui film ini, kita dapat memahami secara lebih nyata bagaimana besar pengorbanan Yesus demi keselamatan umat manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sengsara Yesus sebagai jalan keselamatan. Dalam materi pembelajaran dijelaskan bahwa sengsara dan wafat Yesus merupakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus rela menderita bukan karena kesalahannya, melainkan karena kasihnya kepada manusia. Dalam film terlihat bahwa Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, dan akhirnya disalibkan. Semua penderitaan itu diterima Yesus dengan penuh ketaatan kepada kehendak Bapa. Adegan doa Yesus di Taman Getsemani menunjukkan bahwa Yesus juga merasa ketakutan sebagai manusia. Namun ia tetap berkata bahwa kehendak Allah yang harus terjadi. Hal ini sesuai dengan ajaran bahwa Yesus taat sampai wafat di salib. Ketaatan inilah yang menjadi contoh bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun mengalami kesulitan. Materi yang kedua yaitu wafat Yesus sebagai tanda kasih yang agung. Dalam materi juga dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah yang paling besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Film ini menggambarkan betapa berat penderitaan yang harus ditanggung Yesus. Luka-luka yang dalam, darah yang mengalir, dan penghinaan yang diterima menunjukkan bahwa pengorbanannya sungguh nyata. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat mengampuni orang-orang yang menyiksanya. Ia menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan lebih kuat daripada kebencian. Dalam ajaran kerajaan Allah, Yesus selalu mengajarkan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Semua ajaran ini dibuktikan secara nyata melalui sengsara dan wafatnya. Materi yang ketiga, hubungan dengan pemwartaan kerajaan Allah. Selama hidupnya, Yesus mewartakan kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang dipenuhi kasih, damai, dan keadilan. Sengsara dan wafat Yesus bukanlah kegagalan, melainkan puncak dari pewartaannya. Ia menunjukkan bahwa kerajaan Allah dibangun melalui pengorbanan, bukan kekerasan. Dalam film terlihat bahwa banyak orang menolak dan tidak memahami ajaran Yesus. Namun ia tidak melawan dengan kekerasan. Ia memilih jalan penderitaan demi menebus dosa manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Yesus berarti siap berkorban demi kebaikan sesama. Yang keempat, teladan bagi kehidupan sehari-hari. Dari film dan materi pelajaran, saya memahami bahwa sengsara dan wafat Yesus mengajarkan beberapa hal penting. Yang pertama, kasih tanpa batas. Kita diajarkan untuk mengasihi walau sulit. Yang kedua, ada pengampunan. Kita harus mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, pengorbanan. Mengikuti Yesus berarti siap berkorban demi keluarga, teman, dan sesama. Yang terakhir, ketaatan kepada Tuhan, tetap percaya dan setia walaupun menghadapi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita bisa meneladani Yesus dengan membantu teman yang kesulitan, tidak membalas ejekan dan kebencian, serta berani berkata jujur walaupun itu sulit. Pengorbanan kecil yang kita lakukan adalah cara sederhana untuk menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita. Yang kelima adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari film The Passion of the Christ membantu saya memahami secara lebih mendalam makna sengsara dan wafat Yesus. Penderitaan Yesus bukanlah akhir, tetapi awal dari keselamatan bagi manusia. Melalui sengsara dan wafat Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah sangat besar kepada dunia. Sebagai peserta didik, saya diajak untuk tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga menerapkan dalam hidup nyata.
Mengikuti Yesus berarti berani mengasihi, mengampuni, dan mengorbankan diri demi kebahagiaan sesama. Dengan demikian, kita ikut mengambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa.